Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar ketiga di dunia setelah negara Filipina dan India dengan jumlah produksi kelapa mencapai 17 juta ton per tahunnya. Namun, sebagian besar air kelapa masih terbuang percuma sebagai limbah dan bahkan mencemari tanah pertanian karena sifatnya yang asam. Salah satu pemanfaatan limbah air kelapa yang dapat dilakukan adalah mengolahnya menjadi produk nata de coco yang memberikan nilai tambah bagi komoditas kelapa. Berikut merupakan video presentasi laporan lapang saya terkait agroindustri nata de coco. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Hamidah dengan NIM 2015 1050 1029 dari kelas Manajemen Agribisnis A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi laporan lapang terkait manajemen agroindustri nata de coco CV Yaakob Primajaya yang beralamatkan di Desa Sukorame, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama terdapat pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada gambaran umum agroindustri, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada penutup, dan yang keenam atau yang terakhir akan ada dokumentasi terkait agroindustri. Yang pertama ada pendahuluan. Salah satu komoditas pada subsektor tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia adalah kelapa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 terkait produksi kelapa di Pulau Jawa, terdapat beberapa provinsi yang sebagian besar memproduksi buah kelapa. Yang pertama ada Provinsi Jawa Timur dengan jumlah produksi kelapa mencapai 249.735 ton. Yang kedua disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah produksi kelapa mencapai 212.868 ton. Dan yang ketiga disusul dari Provinsi Jawa Barat dengan jumlah produksi kelapa mencapai 148.100 ton. Yang keempat ada dari Provinsi Banten dengan jumlah produksi kelapa mencapai 76.239 ton. Dan yang terakhir terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah produksi kelapa mencapai 38.609 ton. Agroindustri yang dapat dilakukan pada komoditas kelapa yaitu salah satunya dengan melakukan pengolahan kelapa menjadi produk olahan makanan berupa nata de coco. Nah, dalam laporan ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana penerapan manajemen agroindustri CV Yaakob Primajaya di Desa Sukorame, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen. Dan untuk rumusan masalah yang kedua ada bagaimana efisiensi pendapatan pada agroindustri CV Yaakob Primajaya di Desa Sukorame, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya di sini juga terdapat beberapa tinjauan pustaka, teman-teman. Selanjutnya terdapat gambaran umum agroindustri, di mana agroindustri ini bernama CV Yaakob Primajaya dengan alamat Desa Sukorame, RT 19, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan pemilik Ibu Sri Rahayu STPMM dan jenis produksi yaitu nata de coco. Nah, CV Yaakob Primajaya ini sudah berdiri sejak tahun 1998 atau dengan usia agroindustri sekitar 23 tahun dengan skala usaha UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Selanjutnya di bagian kiri pada layar terdapat dua gambar. Yang gambar atas merupakan logo dari CV Yaakob Primajaya dan yang di bawah merupakan gambar dari produk nata de coco yang sudah siap untuk dipasarkan. Selanjutnya terdapat proses produksi nata de coco oleh CV Yaakob Primajaya. Selanjutnya di sini terdapat saluran pemasaran nata de coco oleh CV Yaakob Primajaya. Saluran pemasaran nata de coco oleh CV Yaakob Primajaya ini terdapat 3 saluran.
Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana pada awal video sudah disebutkan bahwa dalam laporan terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama ada manajemen agroindustri Nata de Coco oleh CV Yaakob Primajaya di Desa Sukorame, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, yang menerapkan beberapa manajemen agribisnis. Yang pertama ada manajemen produksi off-farm, yang kedua ada manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia, selanjutnya ada manajemen teknologi dan manajemen pemasaran. Untuk pembahasan yang kedua, di sini terdapat efisiensi pendapatan pada agroindustri Nata de Coco CV Yaakob Primajaya di Desa Sukorame, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, di mana pada layar sudah terdapat tabel yang merupakan data input produksi Nata de Coco yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap di sini merupakan biaya perawatan mesin. Yang kedua ada biaya variabel yang meliputi kelapa, lalu baki, tong penampung, bak dandang, tungku, gayung, jerigen, cuka, gula pasir, bibit starter, dan tenaga kerja, di mana apabila biaya tetap dijumlahkan dengan biaya variabel akan dihasilkan jumlah sebesar 10.145.000. CV Yaakob Primajaya dalam melakukan satu kali produksi membutuhkan bahan baku sebanyak 500 unit atau 500 buah kelapa, di mana harga beli dari bahan baku buah kelapa per buahnya adalah 7.000, dan juga terdapat biaya pemesanan dengan kisaran harga 100.000 dan biaya penyimpanan sebesar 10%. Nah, dari data-data tersebut kita dapat melakukan perhitungan terkait jumlah pesanan yang paling ekonomis dalam proses produksi Nata de Coco atau EOQ, Economic Order Quality, dengan rumus akar 2 kali D kali S per H, di mana dari perhitungan jumlah pesanan yang paling ekonomis atau EOQ di sini didapat hasil yaitu 378 unit, di mana berdasarkan perhitungan EOQ jumlah pesanan yang paling ekonomis dalam persediaan produksi Nata de Coco oleh CV Yaakob Primajaya milik Ibu Sri Rahayu ini sebesar 378 unit dalam satu kali proses produksi. Selanjutnya CV Yaakob Primajaya milik Ibu Sri Rahayu ini juga mempunyai jumlah kebutuhan bahan baku dalam satu hari adalah 500 buah kelapa dengan lamanya proses pengiriman bahan baku selama 2 hari, di mana bahan baku buah kelapa ini diambil dari daerah istimewa Yogyakarta. Lalu CV Yaakob Primajaya ini tidak memiliki persediaan pengamanan, maka dari data-data tersebut kita dapat melakukan perhitungan terkait ROP atau reorder point dengan rumus D kali L ditambah SS, di mana D di sini merupakan 500 buah, L di sini merupakan lamanya pengiriman yaitu 2 hari, dan SS di sini karena tadi CV Yaakob Primajaya tidak memiliki persediaan pengamanan, maka kita isi dengan 0. Selanjutnya di sini ada penutup, di mana pada bagian penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, penerapan manajemen dalam kegiatan agroindustri pengolahan Nata de Coco oleh CV Yaakob Primajaya milik Ibu Sri Rahayu di Desa Sukorame, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen meliputi manajemen produksi off-farm, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi, dan manajemen pemasaran. Sekian presentasi terkait laporan lapang dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.